Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Topik dalam video kali ini adalah mengenai malaikat. Setiap orang mukallaf wajib beriman kepada malaikat secara global dan rinci. Malaikat adalah jisim lembut bersifat cahaya dan mampu mewujud dalam beragam bentuk, ilmunya sempurna, dan mampu melaksanakan amal-amal yang sangat berat. Kesaksian dari Al-Quran dan Sunnah tentang keberadaan malaikat sungguh banyak, tidak terhitung. Seperti firman Allah Ta'ala, Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan untuk menyembahnya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Quran Surah An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, "Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman." Quran Surah Al-Anfal. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Quran Surah Al-Ahzab. Beriman kepada malaikat secara total adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak menikah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Quran Surah Al-Anbiya. Dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Quran Surah Al-Anbiya. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka selain Allah Ta'ala. Para malaikat yang wajib diketahui secara rinci adalah Jibril sang penyampai wahyu, Mikail yang diberi tugas mengatur rezeki, Israfil yang bertugas meniup sangkakala, malaikat maut yang bertugas mencabut ruh, Munkar dan Nakir yang bertugas menanyai mayit di dalam kubur, Raqib dan Atid yang bertugas mencatat setiap yang dilakukan oleh hamba Allah. Pada diri setiap hamba ada dua malaikat yang bertugas mencatat perbuatannya. Yang satu dinamakan Raqib, yaitu yang mengawasi, dan satu lagi Atid, yaitu yang hadir. Malik yang bertugas menjaga neraka, Ridwan yang bertugas menjaga surga, dan malaikat penyangga Arsy yang berjumlah 8. Barang siapa mengingkari keberadaan mereka atau mengingkari keberadaan salah satu dari mereka, berarti dia telah kafir dan akan kekal di neraka. Hanya saja mengingkari malaikat Munkar dan Nakir tidak sampai membuat seseorang menjadi kafir, melainkan fasik, karena adanya perselisihan tentang keduanya. Kita mesti percaya dan yakin bahwa malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim. Adapun cerita yang populer tentang Harut dan Marut, yang mengisahkan bahwa keduanya adalah malaikat yang mengajarkan ilmu sihir kepada manusia, dengan bumbu kebohongan tukang dongeng yang mengatakan bahwa keduanya disiksa dan dialih rupa karena perbuatannya, itu merupakan cerita bohong dan sesat. Tidak boleh dipercaya. Tentang Harut dan Marut yang perlu kita percaya adalah keberadaannya. Jika keduanya bukan malaikat, maka perkara mereka mengajarkan sihir sudah jelas. Sedangkan jika mereka berdua adalah malaikat, maka tindakan mereka mengajarkan sihir kepada manusia itu bukan untuk diamalkan, melainkan agar manusia yang diajarinya itu bisa menjaga diri dari serangan sihir, dengan mengetahui hakikat sihir dan memahami secara jelas keburukan dan siksanya. Karena itu Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Harut dan Marut tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Quran Surah Al-Baqarah. Harut dan Marut mengajarkan sihir bukan untuk diamalkan, melainkan untuk menerangkan berbagai masalah seperti hakikat zina dan macam-macam riba, agar si mukallaf bisa menghindarkan diri darinya.
karena kejahatan dan keburukan dapat dihindari dengan pengetahuan tentangnya. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Tetapi aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena aku takut terjerumus ke dalamnya. Bila Anda berkenan, bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Anda. Untuk menyaksikan video-video lainnya, kunjungi channel YouTube Sufi Podcast dan subscribe untuk notifikasi tayangan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam video kali ini kita akan mengkaji mengenai jin. Berdasarkan kesepakatan para ulama, selain beriman kepada malaikat, kita juga wajib mempercayai keberadaan jin. Sungguh, keberadaan jin telah ditegaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti di dalam firman Allah Ta'ala, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Quran Surah Ar-Rahman. Allah Ta'ala berfirman, "Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan." Quran Surah Ar-Rahman. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, 'Diamlah kamu untuk mendengarkannya.' Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan." Quran Surah Al-Ahqaf. Jin adalah jisim lembut yang bisa mewujud dalam beragam bentuk dan bisa melakukan pekerjaan yang berat dan sulit. Di antara mereka ada yang taat dan ada yang pembangkang. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Di antara mereka juga ada yang setan, yang kerjaannya berbuat jahat dan menyesatkan, menjerumuskan manusia ke dalam kerusakan dengan merangsang sebab-sebab maksiat dan kenikmatan tubuh. Tidak tertutup kemungkinan malaikat, jin, dan setan itu bisa tampak pada waktu dan keadaan tertentu. Bila Anda berkenan, bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Anda. Untuk menyaksikan video-video lainnya, kunjungi channel YouTube Sufi Podcast dan subscribe untuk notifikasi tayangan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, dalam video kali ini kita akan mengkaji mengenai Al-Arsy, Al-Kursi, Al-Lauh Al-Mahfuz, dan Al-Qalam. Hal lain yang wajib diyakini keberadaannya adalah Al-Arsy, Al-Kursi, Al-Lauh Al-Mahfuz, dan Al-Qalam. Al-Arsy adalah jisim yang besar nan agung bersifat cahaya, tinggi yang meliputi semua jisim. Menurut satu pendapat, bentuknya adalah bulat. Menurut hadis yang masyhur, Al-Arsy berupa kubah yang amat besar, yang sekarang disangga oleh 4 malaikat, dan kelak di akhirat disangga oleh 8 malaikat. Karena demikian agungnya tajalli zat Allah Ta'ala. Kita tidak perlu memastikan bentuk sejatinya, karena tidak ada pengetahuan tentangnya. Al-Kursi adalah jisim yang besar nan agung bersifat cahaya, berada di bawah Al-Arsy, di atas langit ketujuh. Jarak antara langit ketujuh dan Al-Kursi tak terukur, hanya Allah yang mengetahuinya. Kita tidak perlu memastikan bentuk sejatinya, karena tidak ada pengetahuan tentangnya. Di dalam riwayat dari Abu Musa disebutkan bahwa Al-Kursi itu berupa intan. Sayyidina Ali dan Muqatil berkata, panjang masing-masing kaki Al-Kursi sepanjang langit yang 7 dan bumi yang 7. Al-Lauh Al-Mahfuz adalah jisim bersifat cahaya, yang padanya dengan izin Allah, Al-Qalam, yakni pena, menuliskan semua yang telah terjadi dan yang akan terjadi sampai hari kiamat. Al-Qalam adalah jisim yang besar nan agung bersifat cahaya. Allah menciptakannya dan memerintahnya untuk menuliskan semua yang telah terjadi dan yang akan terjadi hingga hari kiamat. Allah Ta'ala menciptakan keempat makhluk besar itu untuk hikmah dan faedah yang diketahuinya, meski akal kita terlalu kerdil untuk bisa memahaminya.
Allah menciptakannya bukan karena dia membutuhkannya. Allah menciptakan Al-Arsy bukan untuk bernaung seperti kita bernaung di bawah atap, atau menciptakan Al-Kursi untuk tempat duduknya. Allah menciptakan Al-Qalam dan Al-Lauhal Mahfuz bukan untuk menjaga yang hilang atau gaib dari ilmunya. Sungguh Allah Maha Suci dari semua itu. Allah Maha Tinggi dan Maha Agung. Bila Anda berkenan, bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Anda. Untuk menyaksikan video-video lainnya, kunjungi channel YouTube Sufi Podcast dan subscribe untuk notifikasi tayangan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam video kali ini, kita akan mengkaji mengenai kematian dan alam barzakh atau alam kubur. Salah satu hal yang wajib diimani keberadaannya adalah al-maut, kematian. Kematian pasti akan menimpa setiap yang bernyawa. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya. Allah Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya kamu akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Quran Surah Az-Zumar. Selain keterangan dari Al-Quran, banyak pula keterangan hadis yang menegaskan adanya kematian. Kematian merupakan hal yang wenang menurut akal dan dijelaskan oleh syara. Karena itu keberadaannya wajib diimani. Mati adalah keterputusan hubungan yang terjalin di dunia antara ruh dan badan, keterpisahan dan keterhalangan antara ruh dan badan, pergantian dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dan perpindahan dari alam ke alam lain. Di dalam khutbah Umar ibn Abdul Aziz disebutkan, sesungguhnya kalian diciptakan untuk selamanya. Tetapi kalian akan berpindah-pindah dari satu alam ke alam yang lain. Keterangan tersebut absah dari Utbah bin Ghazwan, seorang sahabat agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus yakin bahwa malaikat yang mencabut ruh, yaitu Israel, pasti akan bisa mencabut semua ruh dengan izin Allah. Sungguh, Allah Ta'ala telah berfirman, katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa, mu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Quran Surah As-Sajdah. Di dalam hadis tentang malaikat maut yang diriwayatkan oleh Ats-Tabrani disebutkan, demi Allah, kalaupun ruh seekor nyamuk yang hendak aku cabut, niscaya aku tidak akan sanggup mencabutnya sebelum Allah mengizinkan. Ada ulama yang berpendapat Allah Ta'ala sendiri yang mencabut ruh malaikat maut dan ruh para syuhada. Begitu juga ruh orang yang selalu membaca ayat kursi setiap usai salat dan orang yang ahli lapar berpuasa di dunia. Pendapat ini berdasarkan hadis. Apabila Anda berkata, di dalam Al-Quran ada keterangan yang menyandarkan langsung pencabutan ruh kepada Allah, sedangkan pada ayat lainnya, pencabutan ruh itu disandarkan kepada malaikat. Sebagaimana tampak pada firman Allah Ta'ala, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Az-Zumar. Pada ayat lain Allah Ta'ala berfirman, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surah Al-An'am. Jawabannya adalah, proses mematikan disandarkan kepada Allah karena pada hakikatnya, dialah sang pelaku, yakni dialah yang menciptakan perbuatan mematikan itu. Sedangkan penyandarannya kepada malaikat maut, karena dialah yang dipercaya oleh Allah untuk melakukannya, karena para malaikat adalah pembantu-pembantunya. Apabila banyak orang mati secara bersamaan di tempat yang berbeda, bagaimana bisa malaikat maut mencabut semua ruh orang-orang yang mati itu sendirian? Tentu bisa.
Karena baginya, dunia ini bagai piring di hadapan orang makan. Dia akan dengan mudah mengambil apapun darinya yang dia kehendaki. Anas ibn Malik berkata, suatu kali Jibril menemui malaikat maut di sungai Faris, Persia, lalu bertanya, "Wahai malaikat maut, bagaimana engkau sanggup mencabut banyak nyawa ketika terjadi wabah penyakit?" Pada waktu yang bersamaan, di sini ada 10.000 manusia mati, di tempat lain juga demikian. Malaikat maut menjawab, "Bumi ini didekatkan kepadaku seakan-akan berada di kedua pahaku. Aku tinggal mengambilinya dengan tanganku." Makna Israel di dalam bahasa Arab adalah Abdul Jabbar. Malaikat Israel adalah malaikat yang besar yang tampilannya amat menakutkan dan mengerikan. Makhluk yang ada dunia ini berada di depan matanya. Lalu mempunyai pembantu yang sangat banyak. Jika mendatangi orang yang beriman, dia berwujud baik dan menyenangkan, tidak menakutkan. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, dia tampak dalam rupa yang amat mengerikan. Dan kematian akan terasa ringan bagi orang yang syaleh. Hal lain yang dapat meringankan kematian adalah bersiwak, sebagaimana dituturkan oleh ulama. Pendapat ini didasari dengan hadis Aisyah di dalam kitab Syahih Bukhari dan Muslim tentang kisah Nabi Muhammad SAW bersiwak sebelum wafat. Hal lain yang dapat meringankan kematian dan semua teror setelah kematian, sebagaimana dituturkan oleh Al-Muhaqqiq As-Sanusi dan lainnya, adalah salat 2 rakaat yang dilakukan tiap malam Jumat setelah maghrib, yang pada tiap rakaatnya membaca surah Az-Zalzalah 15 kali usai membaca Al-Fatihah. Kita harus yakin bahwa dalam ilmu Allah Ta'ala, ajal semua yang bernyawa itu satu, tidak berbilang. Orang yang terbunuh tidak akan mati selain karena ajalnya yang, di dalam pengetahuan Allah Ta'ala, telah purna di saat dia terbunuh itu, yang kalaupun bukan karena sebab terbunuh, dia tetap akan mati pada waktu itu. Allah Ta'ala berfirman, "Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya." Quran Surah An-Nahl. Ketahuilah bahwa ruh merupakan hal yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala dan dia tidak menyilakan seorang pun makhluk untuk bisa melihatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Quran Surah Al-Isra. Yakni, ruh merupakan urusan yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala, untuk menunjukkan betapa lemahnya manusia hingga tidak dapat melihat hakikat dirinya, padahal nyata adanya. Allah mengembalikan pengetahuan tentang ruh itu kepada dirinya, disertai penegasan akan ketidakmampuan siapapun untuk mengetahui sesuatu yang tidak. Dia beri pengetahuan tentangnya. Rasulullah SAW beranjak dari dunia ini setelah Allah Ta'ala memperlihatkan semua hal yang dia samarkan bagi kita, termasuk diantaranya urusan ruh. Hanya saja Allah menyuruh beliau untuk menyembunyikan sebagian dan memberitahukan sebagian lainnya. Yang terbaik bagi kita adalah menahan diri agar tidak terlalu dalam membahas hakikat ruh. Kita tidak boleh membahasnya lebih dari sekadar mengetahui bahwa ruh itu nyata adanya, karena Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Bond. Quran Surah Al-Isra. Ini adalah sikap yang dipilih oleh Ibnu Abbas dan kebanyakan ulama salaf. Mereka juga tidak berusaha memastikan tempat tertentu, satu bagian tertentu, di dalam badan sebagai tempat menetap ruh. Ada memang kelompok lain yang berbicara tentang ruh, bahkan berusaha meneliti hakikatnya. Tetapi An-Nawawi berkata, pendapat yang dianggap paling unggul mengenai masalah ruh adalah pendapat Imam Al-Haramain. Beliau mengatakan bahwa ruh adalah jisim halus nan lembut yang hidup dan menubuh di jasad kasar, seperti air menubuh di kayu yang segar. Hal lain yang wajib diyakini oleh setiap mukallaf adalah kenyataan bahwa pada diri setiap hamba, sejak masa taklif,
ada malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan dan perkataannya, meski sekadar rintihannya saat sakit. Allah memberi tanda-tanda bagi amal hatinya agar malaikat dapat membedakan antara amal hatinya yang baik dan yang buruk. Tanda-tanda itu berupa bau wangi bila amal hatinya baik dan bau busuk bila amal hatinya buruk. Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, bagaimana malaikat bisa mengetahui bahwa si hamba bermaksud melakukan perbuatan yang baik atau buruk? Beliau jawab, apabila si hamba berniat melakukan amal yang baik, mereka mencium wangi misik. Namun apabila si hamba berniat melakukan keburukan, mereka mencium bau busuk. Kenyataan adanya malaikat pencatat amal pada diri setiap mukallaf berdasarkan firman Allah Ta'ala, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi aliyah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaan itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Infithar. Keterangan ini juga diperkuat dengan hadis dan ijma', kita wajib meyakininya. Barang siapa mendustakannya atau meragukannya, berarti dia kafir. Bagi setiap orang ada dua malaikat, yang satu pencatat amal baik dan yang satu lagi pencatat amal buruk. Malaikat yang pertama, pencatat amal baik, sebagai pemimpin bagi yang kedua, pencatat amal buruk. Malaikat pencatat amal buruk hanya akan menuliskan amal buruk si hamba. Bila amal buruk tersebut sudah berlalu beberapa saat, tanpa diikuti dengan pertobatan atau perbuatan-perbuatan lain yang bisa menjadi kifarat baginya. Apabila di sela-sela perbuatan buruk itu si hamba membaca istighfar, malaikat pencatat amal baik akan menuliskan satu kebaikan baginya. Tetapi apabila perbuatan buruk itu sama sekali tidak disertai istighfar atau hal-hal iyain yang bisa menjadi kifaratnya, maka malaikat pencatat amal baik akan berkata kepada malaikat pencatat amal buruk, catatlah amal buruknya. Semoga Allah mengistirahatkan kita darinya. Kedua malaikat itu tidak akan berpisah dari setiap hamba selama dia hidup, kecuali saat si hamba buang hajat dan menggauli istrinya. Karena itu si hamba dituntut meminta perlindungan kepada Allah ketika masuk kakus dan membaca basmalah ketika hendak bersetubuh. Apabila seorang hamba mati dan dia mati dalam keadaan mukmin, kedua malaikat penyertanya itu akan duduk di atas kuburnya dan memohonkan ampun kepada Allah hingga hari kiamat. Apabila hamba yang mati itu mati dalam keadaan kafir, maka kedua malaikat itu akan duduk di atas kuburnya sambil terus mengutuknya hingga hari kiamat. Jika Anda bertanya, bukankah kita tahu bahwa Allah tidak membutuhkan catatan amal? Saya jawab, ada dua faedah pencatatan itu. Pertama, bersifat duniawi, yakni mencegah maksiat di dunia. Apabila manusia tahu bahwa semua perbuatan dirinya akan dicatat oleh kedua malaikat itu, niscaya ia akan menjaga diri dari maksiat. Kedua, bersifat ukhrawi, yakni sebagai hujjah bagi mereka di hari kiamat kelak bila mereka mungkir dan berkata bahwa mereka tidak melakukan amal perbuatan itu. Selain meyakini adanya dua malaikat pencatat amal hamba, kita juga mesti meyakini adanya pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir yang akan diterima si mayit di dalam kubur. Yakni setelah usai penguburan dan para pengiring beranjak pergi, Allah akan mengembalikan ruh ke dalam mayat secara purna. Jalaluddin As-Suyuti berkata di dalam salah satu syairnya, menurut jumhur ulama, semua bagian dirinya hidup, bukan hanya sebagian berdasarkan hadits yang ma'tsur. Setelah mayit selesai dikubur, Allah Ta'ala akan mengembalikan panca inderanya, akalnya dan pengetahuannya, yang dengan semua itu dia bisa memahami pertanyaan dan memberi jawaban saat mungkar dan nakir menanyainya. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Anas dengan status marfu'. Sungguh, apabila seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur dan orang-orang yang mengiringnya telah pulang, dua malaikat akan segera mendatanginya, lalu mendudukkannya dan berkata, apa yang telah engkau katakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hamba yang mukmin akan menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba dan rasul Allah. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu di neraka. Allah telah menggantikannya untukmu dengan tempat duduk di surga.
Kemudian si hamba yang mukmin itu melihat kedua-duanya. Sedangkan hamba yang kafir atau munafik akan menjawab, "Aku tidak tahu. Aku telah berkata sebagaimana orang-orang mengatakannya." Lalu dikatakan kepadanya, "Engkau tidak tahu dan tidak mengerti." Kemudian dia dipukul dengan palu besi hingga menjerit-jerit karenanya, dan jeritannya itu bisa didengar oleh makhluk di sekelilingnya selain jin dan manusia. Abu Daud meriwayatkan hadis serupa dengan redaksi yang berbeda. Abu Daud meriwayatkan, lalu kedua malaikat itu bertanya kepadanya, "Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa laki-laki yang telah diutus kepada kamu itu?" Hamba yang mukmin akan menjawab, "Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan laki-laki yang telah diutus itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Sedangkan hamba yang kafir akan menjawab tiga pertanyaan tadi dengan jawaban tidak tahu. Ketika menanyai mayit di dalam kubur, Munkar dan Nakir menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan Hadzar Rajul, laki-laki ini, seperti tanpa penghormatan kepada beliau, karena dimaksudkan untuk menguji, guna membedakan antara orang yang benar imannya dan yang tidak benar. Hamba yang benar imannya akan bisa menjawab. Sedangkan yang tidak benar imannya akan berpikir, seandainya lelaki ini mempunyai derajat tinggi di sisi Allah Ta'ala sesuai pengakuannya di dalam kerasulannya, tentu malaikat ini tidak akan menyebutnya dengan sebutan seperti ini, tidak hormat. Dan saat itu dia akan berkata, "Aku tidak tahu." Na'udzubillah. Kemudian dia akan disiksa dan mendapat kesengsaraan abadi. Munkar dan Nakir menanyai mayit dengan bahasa si mayit. Keduanya pasti akan menanyai si mayit, walaupun anggota tubuhnya telah remuk, atau dimakan binatang buas, atau diterbangkan angin. Sungguh, kuasa Allah Ta'ala bisa mengembalikan ruh ke tubuh si mayit meski anggota tubuhnya terpisah-pisah. Tidak sulit bagi Allah untuk melakukannya. Keadaan mayit di dalam kubur saat ditanyai malaikat itu beragam. Ada yang ditanyai oleh kedua malaikat secara bersamaan dan sangat menekan. Ada pula yang hanya ditanyai oleh salah satunya saja, sebagai keringanan. Apabila ada banyak orang meninggal di daerah berbeda dalam waktu yang bersamaan, Allah Ta'ala bisa saja memperbesar jasad kedua malaikat itu agar keduanya bisa menanyai semua mayit di kubur mereka masing-masing secara serempak dalam satu kali bertanya. Sementara Al-Hafiz As-Suyuti berkata, boleh jadi malaikat yang bertugas menginterogasi mayit itu banyak. Yang sebagian dinamakan Munkar, yang sebagian lain dinamakan Nakir. Lalu untuk masing-masing mayit dikirimkan dua malaikat dari mereka. Proses interogasi di alam kubur ini tidak berlaku umum bagi semua mayit. Karena ada pengecualian bagi sejumlah orang yang disebutkan di dalam Atsar, bahwa bagi mereka tidak ada pertanyaan Munkar dan Nakir. Di antaranya adalah para nabi alaihissalam, Siddiqun, orang-orang yang mati syahid, orang yang tiap malamnya membaca surah Tabarak, dan yang membaca surah Al-Mulk sejak ia mendapat kabar tentangnya, entah dia membacanya menjelang tidur atau sebelumnya. Juga orang-orang yang saat sakit menjelang kematiannya membaca surat Al-Ikhlas. Demikian pula orang yang mati karena sakit perut, atau mati saat terjadi wabah ta'un dalam keadaan sabar dan mengharap pahala Allah, entah dirinya ikut terserang ta'un ataupun tidak. Atau mayit yang mati pada hari atau malam Jumat, walaupun dikuburnya pada hari Sabtu. Demikian pula orang yang mengalami kegilaan atau idiot sejak sebelum menginjak masa taklif. Hikmah adanya interogasi di alam kubur, Allah menampakkan apa yang disembunyikan hamba saat di dunia. Iman atau kafir, taat atau maksiat. Allah ridha terhadap kaum mukmin dan mencemarkan yang tidak beriman, na'udzubillah. Hal lain yang wajib diyakini keberadaannya adalah siksa kubur dan nikmat kubur. Siksa kubur nyata adanya berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siksa kubur itu hak, nyata adanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah Ta'ala berfirman, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Quran Surah Al-Mu'min. Yakni di dalam kubur dengan dalil firman Allah Ta'ala, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat,
masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surah Al-Mu'min. Dan firman Allah Ta'ala, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surah Al-An'am. Yang dimaksud dengan wal malaikatu basithu aidihim adalah malaikat memukulkan tangannya ke wajah dan punggung mereka seraya berkata kepada mereka, di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan kepada Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Di dalam syahihnya, Al-Imam Al-Bukhari menggunakan ayat ini sebagai dalil untuk menegaskan adanya siksa kubur. Siksa yang akan dialami sejak kematian sampai selamanya. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata saat melintasi dua kuburan, sungguh, kedua orang yang berada dalam kubur itu sedang disiksa, bukan karena melakukan dosa besar. Salah satu dari mereka disiksa karena tidak bersuci dari kencing. Yang satu lagi disiksa karena suka mengadu domba. At-Tabrani meriwayatkan hadis, bersucilah kalian sehabis kencing, karena siksa kubur kebanyakan timbul darinya, tidak bersuci sehabis kencing. Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah menguasakan orang kafir di dalam kuburnya kepada 99 ekor ular berbisa yang akan terus menggigit dan menyengatnya hingga hari kiamat, yang kalau satu ekor saja dari ular-ular itu menyembur bumi, niscaya bumi ini tidak akan dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Siksa kubur itu tidak hanya menimpa ruh, tetapi juga badan si mayit. Tidak ada bedanya antara mayit yang jasadnya terpisah-pisah, hancur lebur atau dimakan binatang buas dan ikan di laut. Sebab, hal itu merupakan hal yang mungkin menurut akal, dan syariat pun telah menegaskannya. Karena itu kita wajib meyakini dan menerima keberadaannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surah Al-Hajj. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Hud. Siksa kubur ada dua macam. Pertama, yang langgeng, yakni siksaan bagi orang kafir, munafik dan sebagian pelaku maksiat. Kedua, yang terputus, yakni siksaan bagi pelaku maksiat yang dosanya ringan. Mereka disiksa sesuai kadar dosanya, kemudian siksanya dihilangkan berkat doa, bacaan Al-Quran, sedekah atau yang lainnya. Orang yang termasuk kategori orang yang tidak akan diinterogasi, mungkar nakir tidak akan mendapat siksa kubur. Sebagai catatan, salah satu bentuk siksa kubur berupa himpitan dinding kubur. Tidak ada seorang pun yang bebas dari himpitan ini, orang syalih maupun pendosa. Kecuali para nabi, alaihi salam, Fatimah bint Asad ibunda Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib, radhiyallahu anhu, dan orang yang membaca surat Al-Ikhlas saat menjelang kematiannya, sebagaimana dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Fatimah binti Asad selamat dari jepitan kubur? Karena dia memperoleh berkah Al-Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengafani Fatimah binti Asad dengan gamisnya. Beliau juga turun ke liang lahatnya dan berbaring di sana seraya berdoa, Ya Allah, kasihilah Fatimah binti Asad dan luaskanlah kuburannya dengan hak nabimu dan para nabi yang sebelum aku. Hadits riwayat Ats-Tabrani. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa himpitan kubur itu laksana pelukan seorang ibu yang penyayang kepada anaknya yang sakit demam. Dia mengelus kepala anaknya dengan lembut. Ini bagi mayit yang taat. Adapun bagi si pendosa, sekalipun dia beriman, himpitannya amat keras dan dahsyat hingga tulang belulang si mayit berantakan. Ya Allah, kami memohon keselamatan kepadamu dengan anugerah dan kemurahan-Mu.
Amin. Kita juga wajib meyakini adanya nikmat kubur, karena ada nas mutawatir yang menyebutkan keberadaannya. Nikmat kubur itu dirasakan oleh ruh dan badan setelah ruh dikembalikan ke dalam badan. Nikmat kubur tidak khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW dan orang mukmin yang mukallaf, tetapi bagi semua orang yang beriman. Salah satu bentuk nikmat kubur berupa perluasan ruang kubur hingga 70 hasta panjang dan lebarnya. Lalu dari kuburnya terbuka berkas ke surga. Bentuk lainnya berupa semerbak wewangian yang memenuhi kubur, sehingga kuburnya menjadi taman surga. Lalu di dalam kubur itu dinyalakan lentera yang meneranginya laksana bulan di malam purnama. Di dalam Atsar disebutkan, Allah berfirman kepada Sayyidina Musa, "Belajarlah kebaikan dan ajarkanlah kepada manusia. Sebab aku akan menerangi kuburan orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang mempelajarinya hingga mereka merasa betah di dalamnya." Umar ibn al-Khattab berkata, "Barang siapa menerangi masjid-masjid Allah, Allah akan memberi dia terang di kuburnya." Siksa dan nikmat tersebut disandarkan pada kubur, siksa dan nikmat kubur, karena umumnya orang mati dikuburkan. Tetapi tidak berarti bahwa orang yang mati dimakan binatang buas, atau yang mayatnya tidak dikuburkan, tidak akan mengalami siksa atau nikmat kubur. Sungguh, semua mayit yang dikehendaki Allah mendapat siksa atau nikmat kubur, dia pasti akan mendapatkannya, dikubur maupun tidak. Jika Anda berkata, kita bisa melihat keadaan mayit setelah dikubur, dan kita tahu dia tetap mayit, yang kafir dan yang mukmin kondisinya sama, pendosa maupun hamba yang taat. Lalu bagaimana maksudnya dia mengalami siksa atau nikmat di dalam kuburnya setelah ruh dikembalikan kepada tubuhnya? Kami jawab, pertanyaan ini muncul hanya dari orang yang hatinya tidak kokoh, mengimani semua yang telah dikhabarkan oleh sang Nabi, yang sungguh jujur dan terpercaya, yang tidak percaya bahwa Rasul diberi keistimewaan berupa kemampuan melihat malaikat. Padahal, tentang iblis dan pasukannya saja Allah Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan iwu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Quran Surah Al-A'raf. Tidak ada keraguan akan kebenaran hal itu. Perhatikanlah bagaimana orang yang tidur merasakan kesenangan, kesusahan, atau rasa sakit pada dirinya yang dia alami dalam mimpi. Seperti saat dia mimpi melihat ular yang menggigitnya dan ia merasakan sakit gigitannya hingga menjerit-jerit. Bahkan keningnya sampai berkeringat dan posisi tubuhnya berubah-ubah. Semua itu dia rasakan dalam mimpinya seperti orang yang sedang terjaga. Dan kita yang bahkan berada di sampingnya tidak menyadari sesuatu pun dari peristiwa yang dia alami di dalam mimpinya. Kubur merupakan persinggahan pertama di akhirat, dan setiap yang berhubungan dengan akhirat merupakan alam malakut. Mata yang biasa kita gunakan untuk melihat tidak akan mampu melihat hal-hal yang bersifat malakut. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana para sahabat mempercayai turunnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, padahal mereka tidak melihatnya? Mereka juga percaya bahwa Rasulullah SAW melihat Jibril. Bila Anda tidak percaya akan hal ini, perbaharuilah iman Anda kepada Rasulullah SAW dan wahyu Allah. Dan jika Anda sudah percaya dan yakin akan Rasulullah SAW dan wahyu Allah, kenapa Anda tidak percaya akan terjadinya berbagai hal yang menimpa si mayit di alam kubur, padahal tidak ada perbedaan di antara keduanya? Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Dia menjadikan kita sebagai orang yang beriman kepadanya, beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Kita juga memohon agar Dia mematikan kita dengan akhir yang bahagia, serta menjaga kita dari kelalaian dan kesesatan. Sungguh Allah Maha Mulia dan Maha Penyayang. Dalam masalah kubur ini,
Kita juga meyakini bahwa para syuhada hidup di dalam kuburan mereka dengan kehidupan yang sempurna dengan alasan firman Allah Ta'ala, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki." Quran Surah Ali Imran. Hidup para syuhada di kubur merupakan kehidupan yang nyata, berdasarkan lahiriah ayat tersebut. Mereka sungguh dilimpahi rezeki yang mereka inginkan, sebagaimana orang hidup di dunia diberi rezeki makan, minum, dan lain sebagainya. Al-Jazuli berkata, kehidupan mereka tidak dapat dipikirkan dan dibayangkan akal manusia. Kita wajib percaya bahwa mereka hidup tanpa perlu membahas bagaimana hakikat atau bentuk kehidupan mereka. Yang dimaksud syuhada adalah orang-orang beriman yang terbunuh dalam peperangan melawan orang kafir demi menegakkan kalimah Allah Ta'ala. Bila Anda berkenan, bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Anda. Untuk menyaksikan video-video lainnya, kunjungi channel YouTube Sufi Podcast dan subscribe untuk notifikasi tayangan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam video kali ini, kita akan mengkaji mengenai kiamat. Kiamat. Kita wajib meyakini akan terjadinya as-sa'ah, yakni al-qiyamah, kiamat. Kiamat pasti terjadi setelah habisnya alam dunia. Kepastian akan terjadinya kiamat tidak perlu diragukan dengan alasan firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surah Al-Hajj. Allah Ta'ala juga berfirman, bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Quran Surah Al-Furqan. Kiamat terjadi diawali dengan an-nafkah ats-tsaniyah, tiupan sangkakala yang kedua, sampai manusia berada di dua tempat, surga dan neraka. Tidak ada yang mengetahui kapan kiamat akan terjadi selain Allah Ta'ala. Tetapi kiamat itu ada tanda-tandanya, tanda-tanda yang kecil, asy-syughra, dan tanda-tanda besar, al-kubra. Ada banyak tanda-tanda kecil akan kedatangan kiamat. Di antaranya adalah kebangkitan Nabi Muhammad SAW dan umatnya, orang yang khianat dipercaya, dan orang yang dipercaya khianat, bermegah-megahan dalam membangun rumah dan gedung, menghias masjid-masjid dengan kemewahan, semakin banyaknya kebodohan, sedikit ilmu, ramainya anak-anak, banyaknya perempuan, dan sedikitnya laki-laki hingga 50:1, maraknya perzinaan, minuman keras, riba, banyaknya pertentangan antara kaum muslimin karena provokasi musuh dan terjadinya paceklik. Itu semua diterangkan oleh banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda besar akan terjadinya kiamat ada 10. 1. Keluarnya Imam Mahdi. Dia adalah seorang lelaki agung keturunan Fathimah binti Rasulullah SAW. Dia datang memenuhi bumi dengan kebaikan dan keadilan, menggantikan kezaliman dan kemaksiatan yang sebelumnya memenuhi bumi. Ar-Rawayani dan Abu Naim meriwayatkan dari Khudzaifah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi adalah seorang lelaki dari keturunanku, warna kulitnya warna kulit seorang Arab. Badannya seperti badan seorang keturunan Israel. Di pipi sebelah kanannya ada tahi lalat laksana bintang yang terang. Dia datang memenuhi bumi dengan keadilan, menggantikan kemaksiatan yang telah memenuhinya. Penduduk bumi dan langit ridha akan kekhalifahannya, bahkan burung di udara pun demikian. Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, dunia tidak akan lenyap, tidak pula akan berakhir sebelum diperintah oleh seorang lelaki dari ahli baitku yang menjelajah bumi dan namanya adalah namaku. Di dalam riwayat lain ditambahkan, dan rupa lahirnya adalah rupa lahirku. 2. Kemunculan Dajjal di akhir zaman. Dengan kehadirannya Allah hendak menguji hamba-hambanya. Allah memberi dia kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan berbagai hal yang menakjubkan serta mengagumkan hati,
sehingga banyak hamba yang terperdaya olehnya, kecuali hamba-hamba Allah yang telah ditetapkan akan beroleh kebahagiaan. Tanda-tanda telah dekatnya masa kemunculan Dajjal adalah sedikitnya amar makruf nahi mungkar, terjadinya banyak pembunuhan, ulama condong kepada kezaliman dan mendekati penguasa. Dajjal muncul dari arah timur, dari salah satu dusun di wilayah Isfahan. Bila dia berkata kepada awan, turunkan hujan, dengan serta hujan akan turun. Saat dia memerintahkan agar hujan berhenti, hujan langsung berhenti. Dia tinggal di muka bumi selama 40 hari. Di dalam hadis disebutkan, "Ya Rasulullah, berapa lama dia tinggal di muka bumi?" Rasulullah SAW menjawab, 40 hari. Satu hari pertamanya setara dengan 1 tahun. Satu hari berikutnya setara dengan 1 bulan, satu hari berikutnya setara dengan 1 Jumat. Sisanya sama seperti hari-hari biasa. Para sahabat bertanya, apakah pada satu hari yang setara dengan 1 tahun itu, kami cukup melakukan salat sehari, yakni 5 waktu? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Setarakanlah ukurannya. 3. Turunnya Nabi Isa di atas menara hijau sebelah timur Damaskus. Saat turun, dia turun sambil meletakkan kedua telapak tangannya di sayap 2 malaikat pada waktu salat subuh. Kemudian orang-orang mengundangnya untuk salat mengimami mereka, namun dia tidak mau. Dia berkata, imamnya dari kalian. Lalu Al-Mahdi maju dan salat mengimami Nabi Isa dan mereka. Ini merupakan pemuliaan bagi umat ini dan nabinya, Muhammad SAW. Pada saat yang bersamaan dengan turunnya Nabi Isa, Dajjal sedang mengepung penghuni Baitul Maqdis yang pintunya dikunci. Dajjal berkata, buka pintunya. Saat mereka membukakan pintu, Dajjal melihat Isa, sehingga dia segera berbalik dan melarikan diri bersama para pengikutnya. Kemudian Isa dan Al-Mahdi keluar melakukan pengejaran. Allah mempersempit bumi bagi Dajjal sehingga Isa bisa menangkapnya bersama para pengikutnya di tempat yang berjarak 10 hasta dari pintu masuk Lud, sebuah desa dekat Ramallah. Isa menatapnya seraya berkata, dirikanlah salat. Dajjal menjawab, wahai Nabi Allah, salat sudah dilaksanakan. Isa berkata, hai musuh Allah, engkau mengaku aku sebagai Tuhan semesta alam. Lalu kepada siapa engkau salat? Kemudian Isa menusuk Dajjal dengan tombak hingga menembus badannya. Saat Isa mencabutnya, tombak itu berlumur darah Dajjal. Isa berkata, wahai kaum muslimin, lihatlah Dajjal ini. Isa menjalankan hukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Pada masa kemunculan Isa, alam dunia menjadi aman, subur, menyenangkan dan penuh keberkahan. Keadaan demikian itu berlangsung selama 40 tahun. Isa menikah dan mempunyai 2 orang anak. Imam Mahdi kemudian wafat. Nabi Isa mengurusi jenazahnya, menyalatinya dan menguburnya di Baitul Maqdis. Selanjutnya Nabi Isa wafat dan dikuburkan di Madinah, di samping maqam Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. 4 kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah anak keturunan Yafits ibn Nuh alaihissalam. Mereka amat banyak dan bermacam-macam. Setelah mereka muncul dan melakukan berbagai kerusakan, Allah mewahyukan kepada Isa, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hamba yang tidak seorang pun mampu membinasakan mereka. Karena itu, bawalah hamba-hambaku berlindung di Bukit Tur agar selamat. Maka Isa pun segera membawa kaum mukmin ke Bukit Tur. Lalu Allah Ta'ala mengirimkan Ya'juj dan Ma'juj dari setiap lereng. Mereka turun dan bergerak cepat mengepung Isa dan pengikutnya di Bukit Tur. Kemudian mereka mendatangi Baitul Maqdis dan berkata, kita telah membunuh, menguasai penduduk bumi. Sekarang perangilah penduduk langit. Lalu mereka melesatkan anak panah mereka ke atas, dan saat anak panah itu turun lagi ke bumi, warnanya telah memerah darah. Isa dan orang-orang yang bersamanya berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala hingga Allah mengabulkan doanya. Allah menghujani Ya'juj dan Ma'juj dengan ulat yang sangat banyak, dan ulat-ulat itu menggerogoti leher mereka. Mereka menjerit-jerit kesakitan sebelum akhirnya semua binasa. Setelah itu Isa dan orang-orang yang bersamanya turun dari Bukit Tur. Ternyata bumi dipenuhi bangkai Ya'juj dan Ma'juj,
sehingga Isa tidak mendapati satu tempat pun yang kosong dari bangkai. Kemudian Allah Ta'ala mengirimkan burung yang lehernya seperti leher unta. Burung itu melemparkan bangkai-bangkai ke tempat yang dikehendaki Allah. 5. Munculnya hewan yang di dalam satu riwayat disebut-sebut merupakan anak unta Nabi Syaleh. Ketika induknya dibunuh oleh kaum Nabi Syaleh, anak unta itu kabur dan masuk ke dalam batu yang saat itu tiba-tiba terbuka. Anak unta itu mendekam di sana dan akan terus di sana sampai masa kemunculannya kelak. Setelah muncul, hewan itu akan menuliskan kata mukmin di antara kedua mata orang mukmin, sehingga wajah mukmin itu bersinar. Sedangkan di antara kedua mata orang kafir, hewan itu akan menuliskan kata kafir, hingga wajah si kafir itu menghitam pekat. Hewan itu akan memanggil orang muslim dengan sebutan, "Hai Muslim." Sedangkan terhadap orang kafir, ia akan berkata, "Hai kafir." Allah Ta'ala berfirman, "Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Quran Surah An-Naml. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, yakni apabila telah dekat saat kejadian yang telah dijanjikan kepada mereka, yaitu masa pembangkitan dan siksa, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka tentang kebatilan agama-agama selain Islam, dan binatang itu berkata, "Hai Fulan, engkau bagian dari ahli surga. Hai Fulan, engkau bagian dari ahli neraka." Bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Kami keluarkan binatang itu kepada mereka karena mereka tidak meyakini ayat-ayat kami. 6. Kiamat terjadi ditandai dengan terbitnya matahari dari barat. Itu terjadi setelah Isa alaihissalam wafat. Di dalam riwayat disebutkan bahwa sebelum terbit dari barat, pada hari sebelumnya matahari itu tenggelam dan ditahan selama 3 hari 3 malam. Waktu untuk ibadah pada saat itu diukur dengan ijtihad. Manusia kebingungan karena panjangnya malam itu. Abu Dzar berkata, Rasulullah bersabda, "Ketika matahari saat itu tenggelam, apakah engkau tahu kemana ia pergi?" Aku menjawab, "Tidak. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Rasulullah SAW bersabda, "Saat itu matahari pergi sampai bersujud di bawah arsy. Lalu memohon izin dan ia tidak diberi izin. Hampir saja sujudnya tidak diterima. Lalu meminta izin lagi, tetapi tidak diberi izin. Lalu dikatakan padanya, 'Kembalilah ke tempat dari mana engkau datang.' Maka matahari pun muncul dari tempat dia terbenam. Pada saat itulah pintu tobat ditutup." Hadits riwayat Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya. 7. Terjadinya kiamat ditandai dengan kemunculan asap yang kemudian menyelimuti bumi. Asap itu keluar dari hidung orang-orang kafir, juga dari mata mereka, dari mulut dan dubur mereka. Kondisi itu berlangsung selama 40 hari dan membuat orang-orang yang beriman mengalami demam. 8. Tanda-tanda besar lain akan terjadinya kiamat adalah api yang keluar dari dasar Adn. Api itu menggiring manusia menuju Syam. Lah tidur siang dan bermalam bersama mereka. 9. Terjadinya kiamat juga ditandai dengan lenyapnya Al-Quran dan ilmu yang bermanfaat dari kitab dan dada manusia, sehingga seluruh manusia di bumi menjadi kafir. 10. Menjelang terjadinya kiamat, Ka'bah roboh di tangan orang-orang Habasyah. Hal lain yang wajib kita yakini kejadiannya adalah tiupan sangkakala. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surah Az-Zumar. Dan ditiuplah sangkakala, yakni terompet berbentuk tanduk yang ditiup oleh Israfil, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, yakni seketika itu semua yang masih hidup mengalami kematian, sedangkan yang sudah mati mengalami pingsan, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, yakni Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut.
Karena mereka tidak seperti malaikat lainnya yang mati saat tiupan sangkakala yang pertama. Tetapi mereka mati setelah itu dan dihidupkan kembali sebelum tiupan yang kedua. Selain Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel, yang tidak ikut mati pada saat tiupan pertama adalah para malaikat pemanggul arsy, penjaga surga dan neraka, para bidadari, wildan, yang mati saat kanak-kanak, dan para syuhada. Sungguh mereka sedang sibuk dalam kenikmatan mereka hingga tidak mengalami guncangan dahsyat yang muncul dari tiupan itu. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, yakni tiupan yang kedua, yaitu setelah Allah memerintahkan langit menurunkan air hujan, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing setelah turun hujan yang menumbuhkan mereka laksana tanaman. Tenggang waktu antara dua tiupan itu adalah 40 tahun. Tentang firman Allah Ta'ala, segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Quran Surah Al-Qasas. Apabila yang dimaksud dengan binasa itu adalah mengalami kesirnaan zat, fisik, memang secara umum segala sesuatu mengalami kesirnaan. Karena semua yang selain Allah Ta'ala mungkin adanya dan bisa tiada. Sedangkan bila yang dimaksud binasa adalah lenyapnya manfaat yang disebabkan oleh kematian atau berpisahnya bagian-bagian, maka dari segala sesuatu itu ada yang dikecualikan, yaitu al-arsy, al-kursi, al-lauh, al-qalam, surga, neraka, dan ruh-ruh yang ada di dalamnya. Bila Anda berkenan, bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Anda. Untuk menyaksikan video-video lainnya, kunjungi channel YouTube Sufi Podcast dan subscribe untuk notifikasi tayangan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam video kali ini, kita akan mengkaji mengenai kebangkitan, mahsyar, dan hisab. Selain meyakini akan terjadinya kiamat, kita juga wajib yakin bahwa Allah akan membangkitkan semua hambanya dan menggiring mereka ke sebuah tempat yang datar, mahsyar, untuk memutuskan amal mereka. Keterangan ini berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan ulama salaf. Pembangkitan merupakan hal mungkin yang telah diberitakan syara. Barang siapa mengingkarinya, maka dia kafir. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surah Al-Hajj. Allah Ta'ala juga berfirman, Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Quran Surah Yasin. Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Quran Surah Anbiya. Al-Ba'ts, bangkit, maksudnya adalah Allah Ta'ala menghidupkan orang yang sudah mati dan mengeluarkannya dari kubur setelah Allah mengumpulkan bagian-bagiannya yang asli, sosok utuh di awal penciptaan. Yakni bagian-bagian dari keutuhan yang dengannya Dia mengada dari awal sampai akhir usia, walaupun bagian-bagian itu ada yang terpisah sebelum Dia mati. Al-Hasyr maksudnya adalah Allah menggiring semua makhluk menuju suatu tempat, mahsyar, perhentian, tanah datar yang padanya tidak ada pembangkangan terhadap Allah Ta'ala untuk menerima putusan pengadilan. Tidak ada perbedaan antara makhluk yang diberi balasan, yakni malaikat, manusia atau jin, dan makhluk yang tidak diberi balasan, seperti hewan ternak dan binatang buas. Ketahuilah bahwa yang dibangkitkan dan digiring itu adalah badan lahir duniawi, badan asli yang menjadi sosoknya saat di dunia, bukan bayangannya yang serupa aslinya. Jika tidak, maka yang mendapat pahala dan siksa itu bukan yang taat atau yang bermaksiat saat di dunia, dan hal ini adalah batil. Ada beberapa hal yang perlu dicatat mengenai pembahasan ini, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan mengenai al-hisab. Yang pertama untuk dicatat adalah bahwa orang yang paling awal dibangkitkan dan digiring menuju mahsyar
adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau juga adalah orang yang paling awal masuk ke surga. Yang kedua adalah bahwa keadaan makhluk yang digiring ke mahsyar itu bermacam-macam. Ada yang naik kendaraan, hewan, yaitu orang yang bertakwa. Ada yang berjalan kaki, yaitu orang mukmin yang sedikit amal baiknya. Ada yang berjalan dengan mukanya, yaitu orang kafir. Kemudian, hal lain yang wajib diyakini setiap mukallaf adalah al-hisab, artinya perhitungan. Allah Ta'ala akan mengadili hamba-hambanya atas amal-amal mereka secara rinci, amal baik dan amal buruk, perkataan dan perbuatan, setelah mereka menerima buku catatan amal. Hisab ini diberlakukan bagi semua mukmin dan kafir dari kalangan manusia dan jin, selain mereka yang dikecualikan. Di dalam satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah memberikan janji kepadaku bahwa Dia akan memasukkan 70.000 orang umatku ke dalam surga. Bersama tiap 1.000 orang dari yang 70.000 itu, disertakan pula 70.000 orang lainnya dan 3 hadsayat Tuhanku. Tidak ada hisab dan siksa bagi mereka. Hadits riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban di dalam syamhnya. Hadsayat artinya gelombang. Maksudnya Allah memberikan janji kepadaku dengan jumlah bilangan yang tidak terhitung. Mereka masuk surga tanpa hisab dan siksa. Adanya hisab ini telah ditegaskan di dalam Al-Quran, hadis dan ijma' kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Quran Surah Al-Ghashiyah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Barang siapa tidak percaya adanya hisab atau meragukannya, dia sungguh kafir. Saat hisab Allah Ta'ala memberi perhitungan terhadap hamba-hambanya atas amal-amal mereka saat di dunia, dan hal itu terjadi sebelum mereka beranjak dari mahsyar. Allah berbicara kepada mereka tentang kenyataan diri mereka dan balasan yang harus mereka terima, pahala atau siksa. Allah berbicara langsung kepada mereka dengan menyingkapkan hijab yang menutupi mereka dan memampukan mereka mendengar kalamnya yang qadim, atau mendengar suara yang menunjukkan kalamnya yang qadim, yang Dia ciptakan pada setiap telinga mukallaf. Allah Ta'ala berfirman, maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Quran Surah Al-Hijr. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan dari Adi ibnu Hatim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang akan ditanyai langsung oleh Tuhannya jika tidak ada penerjemah antara dia dan Tuhannya. Karena itu, peliharalah dirimu dari neraka meski hanya dengan sebiji kurma. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa saat hisab, orang kafir mengingkari keburukan mereka, namun kemudian anggota tubuh mereka memberikan kesaksian atas semuanya. Ada beberapa hal yang perlu dicatat mengenai pembahasan ini, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan mengenai pemberian catatan amal. Hal pertama yang mesti dicatat adalah bahwa proses hisab yang dialami hamba bermacam-macam. Ada yang ringan, ada yang susah, ada yang terang-terangan, ada yang tersamar, dan ada yang dipermudah berdasarkan nilai amalnya masing-masing. Allah Ta'ala mengampuni orang yang dikehendakinya dan menyiksa orang yang dikehendakinya. Umat yang pertama kali dihisab adalah umat Muhammad. Hal kedua yang mesti dicatat adalah bahwa hikmah dari proses hisab tersebut adalah untuk menampakkan keragaman derajat kesempurnaan dan kebusukan orang-orang yang kurang amal. Kemudian, hal lain yang wajib diyakini oleh setiap mukallaf adalah kenyataan bahwa setiap umat akan diberi lembaran catatan amal, yakni catatan amalnya selama di dunia yang ditulis oleh malaikat.
Orang yang beriman akan menerimanya dengan tangan kanan, sedangkan orang kafir akan menerimanya dengan tangan kiri. Kenyataan ini telah ditegaskan di dalam Al-Quran, hadis dan ijma' ulama ahli haq. Dalil Al-Quran tentang hal ini adalah firman Allah Ta'ala. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku, ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku." Quran, Surah Al-Haqqah. Dan firman Allah Ta'ala, "Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku, ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu." Quran Surah Al-Haqqah. Kelompok yang pertama berkata dengan gembira kepada mereka yang ada di padang mahsyar, "Ambillah dan bacalah kitabku. Aku tahu bahwa aku akan mendapatkan perhitungannya." Sedangkan kelompok yang kedua, ketika melihat akibat buruk yang akan mereka terima, berkata, "Oh alangkah baiknya jika tidak diberikan kepadaku kitabku, ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Andai saja semuanya terputus dengan kematian dan aku tidak dibangkitkan setelahnya." Allah Ta'ala berfirman, "Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, 'Celakalah aku!' Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka." Quran Surah Al-Insyiqaq. Orang kafir mengambil kitab dengan tangan kirinya dari belakang punggung, karena tangan kanannya terbelenggu di leher. Lalu mengulurkan tangan kirinya ke belakang punggungnya untuk menerima catatan amalnya. Allah Ta'ala juga berfirman, "Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka." Quran Surah Al-Isra. Ada beberapa hal yang perlu dicatat mengenai pembahasan ini sebelum kita mengakhiri kajian ini. Yang pertama adalah bahwa setiap manusia mengambil kitabnya, kecuali para nabi, para malaikat, dan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah apabila seorang hamba meninggal dunia, buku catatan amalnya disimpan di dalam lemari di bawah arsy. Kelak setelah semua manusia berkumpul di mahsyar, Allah mengutus angin yang akan membawa terbang buku catatan amal mereka dari lemari itu, sampai bergantung di leher mereka masing-masing tanpa keliru. Kemudian malaikat memanggil dan mengambil buku catatan dari leher mereka, lalu memberikannya pada tangan mereka. Ketika menerima buku catatan masing-masing, yang mukmin akan mendapati huruf-huruf catatan amalnya, ada yang terang dan ada yang gelap sesuai amalnya. Sedangkan si kafir akan mendapati huruf-huruf catatan amalnya hitam semua. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu." Quran Surah Al-Isra. Wajah orang mukmin akan bersinar saat membaca catatan amalnya, sedangkan wajah si kafir akan menghitam muram. Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, 'Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu." Quran Surah Ali Imran. Hal ketiga yang perlu dicatat adalah bahwa setiap orang akan membaca kitabnya dengan jelas, walaupun saat di dunia dia tidak dapat membaca. Kita harus yakin bahwa amal buruk akan dibalas setara dengan keburukannya. Sedangkan balasan amal kebaikan akan dilipat gandakan, berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, "Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya,
sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan. Quran Surah Al-An'am. Hal ini semata-mata merupakan anugerah dan kemurahan dari Allah Ta'ala. Pelipat gandaan pahala amal kebaikan beragam tingkatnya. Tingkatan pertama adalah pahala dilipat gandakan hingga 10 kali. Ini untuk amal badan seperti berzikir. Dalilnya adalah ayat di atas dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan balasan satu kebaikan itu adalah 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia mengatakan bahwa hadis ini hasan syahih. Tingkatan kedua adalah pahala dilipat gandakan hingga 15 kali lipat. Di dalam hadis disebutkan, berpuasalah 2 hari, maka bagimu pahala hari-hari berikutnya, yakni hari-hari dalam 1 bulan itu. Dengan puasa 2 hari di awal bulan, seorang hamba bisa mendapatkan pahala puasa 1 bulan, yakni pahalanya 15 kali lipat. Tingkatan ketiga adalah pahala dilipat gandakan hingga 30 kali. Di dalam hadis disebutkan, berpuasalah 1 hari, maka bagimu pahala hari-hari berikutnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Satu kebaikan dibalas 30 kali lipat. Tingkatan keempat adalah pahala dilipat gandakan hingga 50 kali. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa membaca Al-Quran dan dia mengi'rabnya, maka baginya 50 kebaikan atas setiap hurufnya. Yang dimaksud mengi'rab adalah mengetahui makna-makna lafadznya, bukan kebalikan dari lahan, yakni cadel. Sebab membaca Al-Quran dengan lahan dianggap bukan membaca, tidak pula akan mendapat pahala. Tingkatan kelima adalah pahala dilipat gandakan hingga 700 kali, yakni pahala menafkahkan harta benda di jalan Allah. Allah Ta'ala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah. Tingkatan keenam adalah pahala dilipat gandakan sampai tak terhingga, yaitu pahala amalan hati seperti sabar. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar. Perlu diketahui bahwa keragaman tingkat pelipatan gandaan pahala amal kebaikan itu disesuaikan dengan kadar keikhlasan dan niat. Dan hal ini tentu sudah jelas. Bila Anda berkenan, bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Anda. Untuk menyaksikan video-video lainnya, kunjungi channel YouTube Sufi Podcast dan subscribe untuk notifikasi tayangan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam video kali ini kita akan mengkaji mengenai ampunan dan siksa. Bagian dari kewajiban setiap mukmin adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala memberi anugerah ampunan bagi pelaku dosa besar yang bertobat, dan Dia mengampuni hamba atas dosa kecil karena dia meninggalkan dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Quran Surah An-Nisa. Perlu diyakini bahwa orang yang mati sebelum sempat bertobat dari dosa-dosa besar selain dosa kekafiran, syirik, ia berada dalam kehendak Allah. Jika menghendaki, Dia akan menyiksanya dengan adil. Jika menghendaki, Dia juga bisa mengampuninya dengan kemurahannya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa.
kita juga mesti yakin bahwa Allah akan menyiksa sebagian hambanya dari umat ini yang melakukan dosa besar dan mati sebelum bertobat karena ada keterangan dari syara. Yang dimaksud umat ini adalah ummatul ijbah, yakni kaum mukminin, karena itu sebagian yang disiksa tersebut tentu dari kalangan mukminin. Namun kalaupun ancaman Allah terhadap pelaku dosa itu pasti berlaku, mereka tidak kekal di neraka. Setelah disiksa sesuai kadar dosanya, mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Lain halnya dengan orang kafir yang akan tetap disiksa dan kekal di dalam neraka. Kesimpulannya, manusia terbagi dua kelompok, mukmin dan kafir. Yang kafir akan kekal di dalam neraka. Sedangkan yang mukmin terbagi lagi dalam dua kelompok, yang taat dan yang bermaksiat. Yang taat akan masuk surga dan menetap selamanya. Yang bermaksiat terbagi dua golongan, yang tobat dan tidak tobat. Yang tobat pasti akan masuk surga. Sedangkan yang tidak bertobat, dia berada dalam kehendak Allah. Kalaupun disiksa, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Bila Anda berkenan, bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Anda. Untuk menyaksikan video-video lainnya, kunjungi channel YouTube Sufi Podcast. Dan subscribe untuk notifikasi tayangan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam video kali ini kita akan mengkaji mengenai huru-hara mahsyar. Harus diyakini bahwa huru-hara di alam mahsyar itu benar adanya. Berbagai kesengsaraan dan musibah akan dialami orang-orang di alam mahsyar. Di antaranya, perhentian yang sangat lama, banjir keringat yang hampir menenggelamkan setinggi telinga dan meresap ke bumi hingga sedalam 70 hasta. Matahari merendah di atas kepala hingga tinggal berjarak 1 mil. Buku-buku catatan amal yang beterbangan lalu melilit di leher masing-masing. Kesaksian lidah dan anggota badan seperti tangan, kaki, telinga, mata, kulit, kesaksian bumi, malam, siang dan malaikat pencatat amal, dan keberubahan warna serta rupa manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, dahsyat. Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras." Quran Surah Al-Hajj. Allah Ta'ala berfirman, "Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?" Quran Surah Al-Muzammil. Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram." Quran Surah Ali Imran. Namun para nabi dan para wali serta orang-orang syalih tidak mengalami berbagai kesengsaraan itu. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami ialah Allah,' kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, 'Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu." Quran Surah Fussilat. Allah Ta'ala juga berfirman, "Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat, dan mereka disambut oleh para malaikat. Malaikat berkata, 'Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu.'" Quran Surah Al-Anbiya. Ketakutan yang dialami para nabi dan para malaikat saat itu hanya berupa rasa dahsyat menghadapi wibawa dan keagungan Allah, bukan karena siksa. Sungguh, mereka aman dari siksa Allah Azza wa Jalla. Secara umum, huru-hara dan kesengsaraan yang dialami saat itu beragam sesuai keadaan masing-masing. Ya Allah, ringankanlah untuk kami kedahsyatan hari itu dengan anugerah dan kemurahan-Mu. Rasulullah SAW bersabda,
7 golongan yang akan dinaungi Allah Ta'ala pada hari di mana tiada naungan selain naungan Allah, yaitu imam yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, lelaki yang hatinya selalu terpaut ke masjid, apabila keluar dari masjid sampai ia kembali lagi ke masjid, 2 insan yang saling mencinta karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kesunyian hingga menangis. Lelaki yang diundang oleh seorang wanita cantik jelita untuk menemuinya, berzina. Namun lelaki itu berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam." Dan seseorang yang bersedekah seraya menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Bila Anda berkenan, bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Anda. Untuk menyaksikan video-video lainnya, kunjungi channel YouTube Sufi Podcast dan subscribe untuk notifikasi tayangan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam video kali ini kita akan mengkaji mengenai timbangan amal, al-mizan. Kita wajib meyakini bahwa penimbangan amal itu benar, adanya Allah Ta'ala berfirman, timbangan pada hari itu ialah benar. Quran, Surah Al-A'raf. Allah Ta'ala berfirman, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surah Al-Anbiya. Allah Ta'ala berfirman, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Quran Surah Al-A'raf. Timbangan amal itu sungguh nyata terindra dengan 1 tangkai dan 2 neraca. 1 neraca terang bercahaya, yakni yang sebelah kanan dan disediakan untuk menaruh catatan amal baik. Sedangkan neraca yang satunya lagi, yakni yang sebelah kiri, gelap pekat, disediakan untuk amal buruk. Yang ditimbang adalah lembar-lembar catatan amal. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, Allah mengadili seorang lelaki dari umatku di hadapan semua makhluk. Lalu dibentangkanlah 99 lembar catatan amalnya. Panjang tiap lembarnya sejauh mata memandang. Allah berfirman, apakah engkau akan mengingkarinya? Apakah 2 malaikatku yang mencatatkannya telah bertindak zalim kepadamu? Dia jawab, tidak ya Tuhanku. Allah berfirman, apakah engkau punya alasan? Dia menjawab, tidak ya Tuhanku. Allah berfirman, apakah engkau punya kebaikan? Dia menjawab, tidak ya Tuhanku. Allah berfirman, tentu. Engkau masih punya 1 amal baik yang ada padaku, dan saat ini tidak ada kezaliman terhadap dirimu. Lalu dikeluarkanlah sebuah kartu yang berterakan tulisan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian Allah berfirman, coba letakkan di timbanganmu. Dia berkata, ya Tuhanku, apalah artinya kartu ini bila ditimbang dengan lembaran-lembaran itu? Allah berfirman, sungguh engkau tidak akan dizalimi. Kemudian lembar catatan amal yang 99 itu diletakkan di salah satu neraca, ditimbang bersama sehelai kartu di neraca lainnya. Ternyata lembaran yang 99 itu lebih ringan daripada sehelai kartu. Memang tidak ada sesuatu pun yang berat bila ditimbang bersama nama Allah. Hadits riwayat Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Allah Ta'ala menegakkan timbangan, walaupun Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dengan timbangan itu Allah Ta'ala menguji hamba-hambanya. Apakah hamba-hambanya itu percaya akan timbangan tersebut, selagi mereka berada di alam dunia atau tidak? Selain itu, keimanan akan adanya timbangan amal tersebut menjadi tanda siapa yang akan berbahagia dan siapa yang akan celaka di akhirat kelak.
Bila Anda berkenan, bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Anda. Untuk menyaksikan video-video lainnya, kunjungi channel YouTube Sufi Podcast dan subscribe untuk notifikasi tayangan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam video kali ini kita akan mengkaji mengenai telaga Nabi SAW, Al-Haud. Kita wajib yakin bahwa Haud, telaga Nabi Muhammad SAW, benar adanya. Telaga Nabi Muhammad SAW itu merupakan jisim tertentu yang besar dan luas. Umat Rasulullah Muhammad SAW akan mendatanginya setelah mereka keluar dari kubur dalam keadaan haus. Di dalam Syahih Al-Bukhari dan Muslim ada satu hadis dari Abdullah ibnu Amru ibnu al-Ash radhiyallahu anhu dengan status marfu yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Telagaku seluas perjalanan 1 bulan. Kedua sisinya sama. Airnya lebih putih dari susu, baunya lebih wangi dari misik, dan gayungnya lebih banyak dari bintang di langit. Barang siapa minum darinya seteguk saja, dia tidak akan lagi merasa haus selamanya." Dalam wahyu yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Isa tentang sifat-sifat Nabi Muhammad disebutkan, dia, Muhammad, mempunyai telaga yang luasnya lebih jauh daripada jarak antara Mekkah sampai ke tempat terbit matahari. Di telaga itu ada wadah sebanyak bintang di langit. Airnya memiliki warna semua jenis minuman dan rasa semua buah-buahan surga. Ada banyak keterangan yang berbeda tentang seberapa luas telaga Nabi Muhammad SAW. Tetapi riwayat-riwayat itu tidak saling menafikan. Sungguh, Allah Ta'ala telah menganugerahkan keutamaan dengan meluaskan telaga beliau secara bertahap. Mula-mula Rasulullah SAW dikabari bahwa luas telaganya sejarak perjalanan pendek. Lalu pada kali berikutnya beliau dikabari bahwa ukuran telaganya amat luas. Al-Imam An-Nawawi mengisyaratkan bahwa riwayat yang dijadikan pegangan adalah riwayat yang mengabarkan batasan yang paling luas. Di dalam satu riwayat disebutkan pula bahwa anak-anak Muslim berada di sekitar telaga itu. Mereka memakai pakaian sutra dan sapu tangan cahaya. Tangan mereka memegang kendi emas dan gelas perak. Mereka memberi minum bapak ibu mereka yang sabar atas kehilangan mereka saat mereka meninggal. Tetapi mereka tidak diizinkan memberi minum orang tua yang tidak rela saat ditinggal mati oleh mereka. Ketahuilah, tidak semua orang dari umat ini mendatangi telaga Nabi SAW, melainkan hanya orang-orang yang berpegang teguh pada syariat Nabi Muhammad SAW dan tidak menggantinya dengan yang lain, tidak pula mengubah atau mencampurnya dengan akidah lain yang tidak dianut oleh beliau dan para sahabatnya. Adapun orang-orang yang mengubah atau mengganti syariat Nabi Muhammad SAW akan ditolak dari telaga Nabi SAW seperti orang yang murtad dan menyalahi kaum muslimin. Misalnya golongan Khawarij, Rafidah dan Mu'tazilah beserta firqah-firqahnya. Demikian juga orang yang zalim dan pembangkang, orang yang terang-terangan melakukan dosa besar dan menganggap enteng maksiat, orang yang menyimpang, ahli bid'ah, dan orang kafir. Di dalam Syahih Muslim disebutkan, umatku mendatangi telaga dan aku melindungi mereka seperti seorang lelaki yang melindungi untanya dari unta orang lain. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengenali kami saat itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Tentu. Kalian mempunyai tanda khusus yang tidak dimiliki oleh umat lain. Kalian datang kepadaku dengan wajah bercahaya dari bekas wudu. Lalu ada sekelompok orang dari kalian yang disingkirkan dariku hingga mereka tidak bisa sampai. Aku berkata, ya Tuhanku, sahabatku, sahabatku. Lalu Allah berfirman, apakah engkau tahu apa yang diperbuat mereka setelah kepergianmu? Orang yang melakukan perubahan terhadap syariat beliau tetapi tidak sampai kafir masih akan mendapat minum dari telaga Nabi setelah dihalang-halangi seperti para pelaku bid'ah yang tidak sampai derajat kekafiran. Adapun orang kafir sama sekali tidak akan mendapat minum dari telaga itu selamanya.
At-Tirmidzi meriwayatkan hadis marfu yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua nabi mempunyai telaga masing-masing. Mereka saling membanggakan siapa yang paling banyak pengunjungnya. Dan aku berharap akulah pemilik telaga yang paling banyak pengunjungnya. Bila Anda berkenan, bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Anda. Untuk menyaksikan video-video lainnya, kunjungi channel YouTube Sufi Podcast dan subscribe untuk notifikasi tayangan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Di dalam video kali ini kita akan mengkaji mengenai jembatan Ash-Shirath. Salah satu bagian yang wajib diyakini keberadaannya adalah Ash-Shirath, jembatan. Keberadaan Ash-Shirath itu benar adanya. Ash-Shirath adalah jembatan atau titian panjang yang terbentang di atas neraka Jahanam yang harus dilintasi oleh semua manusia, sejak manusia yang pertama sampai yang terakhir. Jembatan itu lebih tipis dari helai rambut dan lebih tajam dari pedang. Terbentang dari mahsyar sampai ke satu lapangan yang luas dan datar tempat undakan pertama tangga menuju pintu surga. Jembatan itu sepanjang 3.000 tahun perjalanan. 1.000 tahun menaik, 1.000 tahun menurun, dan 1.000 tahun lagi rata. Namun Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan di dalam syarahnya Fathul Bari ala Syahih Al-Bukhari bahwa panjang jembatan itu 15.000 tahun perjalanan. Di kedua sisi jembatan itu terdapat sejenis duri tajam seperti duri sadan, tumbuh-tumbuhan sejenis ilalang. Para malaikat berbaris di sisi kiri dan kanannya untuk menjaga mereka dari duri-duri itu. Kebenaran adanya Ash-Shirath telah ditunjukkan Al-Quran dan hadis. Allah Ta'ala berfirman, maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Quran Surah Al-Balad. Mujahid dan Ad-Dhahak berkata, Al-Aqabah adalah jembatan yang dibentang di atas neraka Jahanam. Jadi, makna ayat itu adalah, berhati-hatilah terhadap Al-Aqabah, nafkahkan harta pada sesuatu yang bisa membantu meringankan perjalanan untuk melintasinya, seperti memerdekakan budak dan yang lainnya. Di dalam Syahih Muslim ada satu hadis marfu yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jembatan itu dibentangkan di antara kedua sisi Jahanam. Aku dan umatku merupakan yang pertama melintasinya. Pada saat itu tidak ada yang berbicara selain para rasul, dan doa mereka saat itu adalah, Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Waktu untuk melewati jembatan itu adalah setelah usai hisab, perhitungan amal. Barang siapa mampu melintasi jembatan itu sampai ujung, dia tentu selamat dan beruntung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai golongan orang yang selamat dan beruntung. Tingkat keselamatan orang-orang saat itu bermacam-macam. Ada yang selamat tanpa sempat jatuh ke dalam neraka Jahanam, ada pula yang sempat jatuh dulu ke dalam neraka Jahanam, dan yang jatuh itu ada yang sejenak dan ada yang lama, tergantung kehendak Allah. Mereka itu adalah orang-orang beriman yang berdosa. Lain halnya dengan orang kafir yang setelah jatuh ke dalam neraka itu, tidak akan pernah diangkat lagi selamanya. Cepat lambatnya seseorang melewati jembatan tergantung kadar amalnya. Yang paling cepat melintasinya dalam keadaan selamat adalah orang yang paling unggul amal solehnya dan terbebas dari amal buruk, yakni orang-orang yang telah diistimewakan Allah dengan sabiqatul husna. Mereka melintasi jembatan dalam sekejap mata. Setelah mereka, ada orang-orang yang melintasi jembatan secepat kilat. Lalu ada yang secepat angin, ada yang secepat burung terbang, ada yang secepat kuda pacu. Di antara mereka juga ada yang melintasinya sambil berlari kecil, berjalan kaki, dan ada pula yang merangkak. Kesimpulannya, kemantapan mereka dalam melewati Ash-Shirath Al-Hisi, jembatan yang nyata, di akhirat sesuai kadar kemantapan mereka dalam menetapi Ash-Shirath Al-Ma'nawi, syariat Rasulullah saat di dunia. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat, bukan jalan mereka yang Engkau murkai,
bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Hikmah adanya jembatan itu adalah untuk membuat sedih orang kafir dengan kebahagiaan orang mukmin setelah sama-sama berada di persinggahan mahsyar. Selain itu, juga untuk menampakkan bahwa selamat dari neraka bagi orang yang beriman itu merupakan anugerah dan kemurahan dari Allah. Sungguh Allah Ta'ala Maha Kasih terhadap orang-orang yang beriman. Bila Anda berkenan, bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Anda. Untuk menyaksikan video-video lainnya, kunjungi channel YouTube Sufi Podcast dan subscribe untuk notifikasi tayangan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal yang wajib diyakini keberadaannya adalah Al-Kautsar, yakni sungai yang ada di surga. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Quran Surah Al-Kautsar. Di dalam hadis syahih yang meriwayatkan kisah Isra, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku berjalan di dalam surga, tiba-tiba aku dihadapkan pada sebuah sungai yang di kedua tepinya terdapat kubah-kubah intan. Aku bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apa ini?" Dan Jibril menjawab, "Ini adalah Al-Kautsar yang telah Allah berikan kepadamu." Lalu Jibril mengambil lumpur sungai itu, ternyata berupa misik yang sangat wangi. Di dalam hadis dari Ibnu Umar disebutkan, Al-Kautsar adalah sungai yang ada di surga, kedua tepinya adalah emas, tempat alirannya adalah intan dan mutiara. Lumpurnya lebih wangi daripada misik, airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, dan lebih sejuk daripada es. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, dan ia berkata bahwa derajat hadis ini hasan syahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam video kali ini kita akan mengkaji mengenai syafaat. Pada hari kiamat, Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya. Kita wajib meyakininya. Syafaat Rasulullah SAW sungguh diterima oleh Allah. Beliaulah yang terdepan di antara semua yang bisa memberi syafaat kelak, yakni para nabi, para rasul dan para malaikat yang didekatkan, al-muqarrabun. Rasulullah SAW bersabda, di hari kiamat kelak, aku adalah orang yang pertama memberi syafaat dan menerima syafaat, bukan sombong. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis tentang syafaat ini mutawatir. Saat hari kiamat terjadi, manusia bangkit dari kubur sambil mengirapkan debu dari kepala dan wajah. Lalu mereka membuka mata seperti orang mabuk, padahal tidak mabuk, melainkan sibuk dengan diri masing-masing. Kemudian Allah Azza wa Jalla menugaskan malaikat kepada masing-masing mereka untuk menggiring mereka menuju al-mauqif, persinggahan, didampingi oleh saksi dari dirinya, yakni anggota tubuh dan jasadnya. Kemudian mereka digiring menuju padang mahsyar, yakni dataran seputih perak yang disediakan oleh Allah untuk mengumpulkan seluruh umat sejak yang awal sampai yang terakhir. Setelah mereka berkumpul, matahari mendekat di atas kepala mereka hingga hanya berjarak sekitar 1 mil, dan panasnya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Kondisi itu membuat otak mereka mendidih. Mereka semakin menderita dan berdesakan, hingga di atas setiap kaki bertumpuk 1000 kaki. Keringat pun demikian deras dan membanjir, seperti disabdakan Rasulullah SAW. Sesungguhnya pada hari kiamat, keringat merasuk ke dalam bumi hingga sedalam 70 hasta, dan keringat mereka membanjir hingga setinggi mulut dan telinga mereka. Hadits riwayat Muslim. Tetapi keadaan seperti itu berlaku tidak untuk semua. Karena keringat masing-masing orang pada waktu itu berbeda sesuai kadar dosanya. Di antara mereka ada yang terendam keringat hanya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut,
sampai ketiak, ada yang sampai leher, dan ada yang sampai tenggelam. Ada juga yang sama sekali tidak tersentuh banjir keringat. Di antara mereka juga ada yang mendapat keteduhan naungan arsy, yakni mereka yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana ditunjukkan di dalam hadis-hadis syahih Nabi SAW. Kemudian manusia berdiam, Masya Allah, demikian lama hingga kepayahan dan kesusahan semakin mendera. Mereka menengadahkan wajah ke atas tanpa berucap sepatah kata pun. Menurut satu pendapat, keadaan itu berlangsung selama 40 tahun waktu dunia. Setelah demikian lama menunggu dan kepayahan semakin mendera mereka, mereka berusaha mencari orang yang dapat menolong mereka, agar mereka bisa istirahat dari diam dan derita. Mereka bicara satu sama lain, mari kita mendatangi Adam bapak moyang kita minta syafaatnya pada Allah. Mereka mendatangi Adam alaihi salam dan berkata, "Engkau adalah bapak manusia, Allah telah menciptakanmu dengan tangannya sendiri, dan dia telah memerintahkan malaikat bersujud kepadamu. Maka syafaatilah kami, mohonkanlah kepada Allah agar dia memindahkan kami dari tempat ini." Adam menjawab, "Sungguhnya pada hari ini Allah Ta'ala amat murka, tidak pernah dia semurka hari ini, tidak pula kelak. Sesungguhnya aku punya masalah yang membuatku amat khawatir dan tidak berani memohonkan syafaat kepada Allah. Diriku, 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 pergilah kepada Nuh, dia akan menyafaati kalian." Mereka mendatangi Nuh dan berkata, "Wahai Nuh, syafaatilah kami, mohonkan kepada Allah agar dia memindahkan kami dari tempat perhentian ini. Sungguh Allah telah menjadikanmu sebagai orang pilihan dan menamaimu dengan sebutan abdan syakuran, hamba yang sungguh bersyukur." Nuh memberikan jawaban kepada mereka sama seperti jawaban Adam. Nuh menyarankan mereka agar menemui Ibrahim alaihi salam. Mereka pun mendatangi Ibrahim dan berkata kepadanya, "Engkau Khalilullah, kekasih Allah, syafaatilah kami pada Allah." Ibrahim memberikan jawaban kepada mereka sama seperti jawaban Adam dan Nuh. Ibrahim menyarankan mereka agar menemui Musa alaihi salam. Mereka mendatangi Musa dan berkata, "Engkau kalimullah, syafaatilah kami." Namun Musa pun memberikan jawaban yang sama kepada mereka. Musa menyarankan mereka agar meminta syafaat kepada Isa alaihi salam. Mereka pun mendatangi Isa dan berkata, "Engkau adalah Rasul Allah, engkau adalah kalimahnya yang telah dia titipkan di rahim Maryam, dan engkau pun adalah ruh darinya. Berilah kami syafaat." Nabi Isa memberikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dia menyuruh mereka pergi kepada Sayyidina Muhammad SAW. Pada akhirnya mereka mendatangi Rasulullah Muhammad SAW. Wajah beliau sungguh bercahaya menerangi seluruh makhluk. Lalu mereka memanggil-manggil beliau dari bawah mimbarnya yang tinggi. "Wahai sang kekasih Tuhan semesta alam, wahai sang penghulu para nabi dan rasul. Sungguh masalah kami demikian berat. Telah lama kami berada di tempat ini, kepayahan dan kesusahan pun semakin dahsyat mendera kami. Berilah kami syafaat, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk memutus perkara kami, agar siapa di antara kami yang bakal menghuni surga segera diperintahkan masuk surga, dan siapa yang bakal menghuni neraka segera diperintahkan masuk neraka. Tolonglah kami ya Muhammad. Engkaulah sang pemangku kebesaran yang telah diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam." Rasulullah SAW bersabda, "Ya, aku akan memberi syafaat insyaAllah." Kemudian Rasulullah SAW berdiri di suatu tempat yang tidak seorang pun makhluk selain beliau bisa berdiri di tempat itu. Beliau bersujud kepada Allah Ta'ala. Beliau memujinya dengan pujian yang dia ilhamkan langsung saat itu kepada beliau, pujian yang tidak pernah diungkapkan siapapun selain beliau. Lalu beliau diseru, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah syafaat, engkau bisa memberi syafaat. Mintalah, engkau pasti diberi. Berbicaralah, engkau pasti didengar." Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepala dan memohonkan syafaat untuk seluruh umat agar segera dipindahkan dari tempat penantian itu. Beliau berucap,
Ya Rabb, perintahkanlah hamba-hambamu untuk segera menjalani hisab. Sungguh derita sudah sangat dahsyat mendera mereka. Permohonan beliau dikabulkan. Inilah syafaat yang pertama digelar untuk mengistirahatkan umat dari derita penantian. Inilah Al-Maqam Al-Mahmud, kedudukan terpuji, yang disanjung-sanjung oleh semua makhluk, dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Mereka tidak langsung diilhami untuk mendatangi Muhammad SAW pada kali yang pertama, itu untuk menampakkan keunggulan dan kemuliaan beliau. Ketahuilah bahwa syafaat terdiri dari beberapa macam. Syafaat terbesar adalah syafaat untuk segera memutus perkara dan mengistirahatkan umat dari penantian yang amat lama. Syafaat ini khusus dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kedua, syafaat untuk memasukkan ahli surga ke surga tanpa hisab. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa syafaat ini juga khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ketiga, syafaat untuk menahan orang dari neraka, padahal orang itu harus masuk neraka. Keempat, syafaat untuk mengeluarkan ahli tauhid dari neraka. Selain dimiliki oleh Rasulullah SAW, syafaat yang keempat ini juga dimiliki oleh para nabi, para malaikat dan kaum mukmin. Kelima, syafaat untuk memberikan tambahan derajat di dalam surga bagi yang berhak. Keenam, syafaat untuk meringankan siksa bagi orang yang mendapat siksa abadi. Syafaat ini khusus dimiliki Rasulullah Muhammad SAW. Bila Anda berkenan, bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Anda. Untuk menyaksikan video-video lainnya, kunjungi channel YouTube Sufi Podcast dan subscribe untuk notifikasi tayangan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam video kali ini kita akan mengkaji mengenai neraka. Neraka sungguh nyata adanya, kita wajib meyakini keberadaannya. Kenyataan ini ditegaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surah At-Tahrim. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya api kalian di dunia ini hanya satu bagian dari 70 bagian api, neraka, Jahanam. Seandainya api yang hanya satu bagian itu tidak aku padamkan 2 kali dengan air, niscaya kalian tidak dapat memanfaatkannya." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Ibnu Hibban di dalam Syahihnya dan Al-Baihaqi. Ibnu Majah dan Al-Hakim menilai hadis ini syahih, dan dalam riwayat mereka ada tambahan, dan api itu berdoa kepada Allah agar tidak dikembalikan lagi ke dalam neraka. Yang dimaksud dengan neraka adalah rumah penyiksaan dengan semua tingkatannya. Allah Ta'ala telah menciptakannya dan menyediakannya untuk orang-orang kafir yang akan abadi berada di dalamnya, juga untuk sebagian mukmin yang berdosa yang akan menghuni neraka dalam waktu tertentu dan kemudian dikeluarkan darinya sesuai kehendak Allah Ta'ala. Kesimpulannya, golongan yang selamat dari neraka ada 2. Pertama, yang selamat dari semua siksa neraka. Ini adalah kelompok muslim yang taat dan terbebas dari berbagai keburukan. Kedua, kelompok yang mendapat siksa ringan seperti tergores duri. Kelompok ini adalah sebagian kaum muslim yang berdosa, tetapi kebaikannya masih lebih banyak daripada keburukannya. Golongan yang tidak selamat dari neraka juga ada 2. Pertama, orang kafir yang akan kekal di dalam neraka. Kedua, orang mukmin yang amal buruknya melebihi amal baiknya. Mereka tidak kekal di dalam neraka. Neraka yang merupakan rumah penyiksaan itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita hingga tidak sampai terjerumus ke dalamnya. Neraka terdiri dari 7 tingkatan. Yang paling atas adalah Jahannam, diperuntukkan bagi orang mukmin yang dihisab sesuai kadar dosanya.
Neraka ini kelak akan lenyap setelah semua kaum mukmin yang sempat memasukinya diangkat keluar. Di bawah Jahannam adalah Laza, diperuntukkan bagi orang Yahudi. Kemudian di bawahnya lagi ada Al-Huthamah, disediakan bagi orang Nasrani. Di bawahnya lagi adalah As-Sa'ir, disediakan untuk kaum Syabi'in, yakni kelompok Yahudi yang bertambah-tambah kesesatannya. Kemudian di bawahnya lagi adalah neraka Saqar, diperuntukkan bagi orang Majusi, yakni para penyembah api. Lalu Al-Jahim disediakan untuk para penyembah berhala. Yang terakhir adalah Al-Hawiyah, disediakan untuk kaum munafik. Bila Anda berkenan, bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Anda. Untuk menyaksikan video-video lainnya, kunjungi channel YouTube Sufi Podcast dan subscribe untuk notifikasi tayangan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga. Keberadaan surga sungguh benar, kita wajib meyakininya. Kenyataan ini telah ditegaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Allah Ta'ala berfirman, itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Quran Surah Maryam ayat ke-63. Rasulullah SAW bersabda di dalam satu hadis riwayat Muslim, kita adalah umat terakhir, namun paling awal di hari kiamat. Akulah orang yang paling awal masuk surga. Allah Ta'ala telah menciptakan surga sebagaimana Dia juga telah menciptakan neraka. Surga diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang beriman, murni sebagai anugerahnya. Di dalam surga, mereka menikmati berbagai kesenangan yang wujudnya tak terbayangkan akal. Di dalamnya ada sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terbesit di dalam hati manusia. Surga berada di atas langit ketujuh, sedangkan neraka berada di bawah bumi ketujuh. Surga terdiri dari beberapa tingkatan. Yang paling sempurna dan utama adalah Al-Firdaus. Itulah surga yang tertinggi. Atapnya adalah Arsy Ar-Rahman, dan dari Arsy itu mengalir sungai-sungai surga. Surga mempunyai beberapa nama, yaitu Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuld, Jannatu Adn, Darus Salam, Darul Jalal, dan Darun Naim. Ketahuilah bahwa surga merupakan tempat yang suci dari segala kotoran dan najis seperti air kencing, berak, haid, nifas, ludah, dan mani. Ampas makanan mereka yang keluar dari depan dan belakang laksana tetesan misik. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa debu surga berupa misik dan za'faran. Di setiap istananya ada satu dahan dari pohon tuba yang bisa mengeluarkan buah apapun yang diinginkan. Apabila sang penghuni menginginkan makan misalnya, ia akan berucap, Subhanakallahumma, serta merta di hadapannya akan tersedia hidangan berisi semua hal yang dia inginkan. Apabila selesai makan, ia akan berucap, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan hidangan itu pun diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam video kali ini kita akan mengkaji mengenai memandang wajah mulia Sang Kekasih. Di akhirat, Allah Ta'ala akan memuliakan hamba-hambanya yang beriman dengan memberi mereka kesempatan untuk melihat wajah mulianya dengan mata kepala setelah mereka masuk surga dan sebelumnya. Tapi mereka melihat wajahnya tanpa bagaimana dan tanpa seperti apa. Al-Quran dan hadis telah menegaskan kenyataan ini. Allah Ta'ala berfirman, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran Surah Al-Qiyamah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Syahihnya. Yang diserupakan di dalam hadis ini adalah penglihatan, yakni tiadanya keraguan dan kesamaran dalam penglihatan, bukan penyerupaan objek penglihatan. Sungguh, Allah tidak bisa diserupakan dengan sesuatu pun selain Dia. Dalil akal tentang mungkinnya melihat Allah
itu karena melihat merupakan salah satu bentuk ketersingkapan dan ilmu bagi subjek yang melihat objek, ketersingkapan yang diciptakan Allah ketika indera berhadapan langsung dengan objek. Dan Allah bisa saja menciptakan ketersingkapan yang sama bagi subjek yang tidak berhadapan langsung dengan objek. Seperti kenyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat melihat orang yang berada di balik punggungnya, seperti beliau melihat orang yang berada di hadapan matanya. Atau seperti kenyataan bahwa Allah Ta'ala melihat kita bukan dengan berhadapan atau dari arah tertentu. Telah maklum bahwa melihat merupakan pertalian khusus antara yang melihat dan yang dilihat. Berdasarkan akal, bila salah satu di antara yang melihat dan yang dilihat itu ada di arah tertentu, maka yang satunya lagi juga demikian. Demikian pula bila salah satunya jelas tidak berada di arah tertentu, maka yang satunya lagi juga tidak di arah tertentu. Kami mengatakan bahwa pemuliaan tersebut hanya bagi orang yang beriman, untuk menafikan orang kafir. Karena orang-orang kafir sungguh tidak akan pernah melihat Allah di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Quran, Surah Al-Mutaffifin. Tidak pula orang-orang kafir itu akan melihat Allah di surga, karena mereka sungguh tidak akan masuk surga. Catatan dari penulis kitab ini, Tanwirul Qulub, Sayyidi Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, Qaddasallahu sirrohu. Bagi yang berminat mengetahui lebih jauh tentang pembahasan ini, silakan merujuk kitab kami yang berjudul Daw' As-Siraj fi Al-Isra' wal Mi'raj. Bila Anda berkenan, bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Anda. Untuk menyaksikan video-video lainnya, kunjungi channel YouTube Sufi Podcast dan subscribe untuk notifikasi tayangan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.